Dan sebelum kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi remah, menjadi kekuatan, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku merasakan indah hati, aku bukan mata hatiku dan seluruh jiwa untuk nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Tirsa berdoa dan sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam satu persekutuan yang indah dan sangat luar biasa ya Tuhan, di mana kami berkumpul di tempat ini lewat Zoom dari berbagai latar belakang kehidupan, bahkan daerah, bahkan pelayanan. Tetapi kami satu di dalam Tuhan, satu di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi kami, dan kami terus giat dalam pekerjaan Tuhan sampai pada hari ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan, supaya apa yang
disampaikan benar-benar dapat berdampak bagi kehidupan kami, bahkan pelayanan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima firman. Haleluya, amin. Ya, Shalom. Halo, Bu Krista. Shalom Ya, Ibu. mohon konfirmasi apakah suara saya kedengaran bagus? Bagus Bu, Iya. mantap. Baik ya. Suaranya lantang. Puji Tuhan, sebelumnya saya Mantap. mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Amir Aritonang yang sudah menghubungi saya untuk membawakan renungan yang sudah keberapa kali saya lupa ya. Tapi mohon dimaafkan juga saya ini kurang aktif di PMD ya karena memang kesibukan pelayanan. Tapi saya bersyukur saya masih diundang di tempat ini untuk menceritakan tentang karya Tuhan yang sangat luar biasa secara khusus dalam kehidupan pribadi saya dan pelayanan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyimak dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya membacakan bagi kita. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit waktu, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Semangat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya diberikan tema, yaitu tetap setia melayani Tuhan sekalipun ada tantangan dan rintangan. Ya, sebenarnya saya ada dijadwalkan September karena saking banyaknya grup juga, saya tidak sempat buka sehingga saya sangat minta maaf sekali sehingga nanti Oktober ini. Tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang kebetulan dan memang pas saya baca tema ini adalah sangat cocok dengan kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sekalipun ada tantangan dan rintangan. Nah, kata tetap setia di sini adalah sesuatu yang tidak setia, sesuatu yang identik dengan kemunduran. Ya, sebab itu firman Tuhan berkata bahwa apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau kita tidak setia itu termasuk mundur. Ya, nah hidup oleh iman ini adalah sesuatu yang kadang-kala didengung-dengungkan. Hidup oleh iman, hidup oleh iman itu yang bagaimana ya? Ya, apakah hidup oleh iman itu kita cukup berdoa, cukup baca firman dengan segala rutinitas ibadah-ibadah kita? Tetapi ketika saya menghadapi kenyataan atau realita dalam pelayanan, ternyata ketika kita melayani Tuhan, kita tidak hanya cukup hidup oleh iman. Ya. Sebab kita Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan kita, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Dan kata tantangan itu bukan sesuatu yang barang lama, sesuatu yang lama lah, ya, rintangan juga. Tetapi bagi saya, tetap setia melayani Tuhan sekalipun ada tantangan dan rintangan. Itu memang tidak mudah, ya. Tetapi yang kita harus garis bawahi, dalam pelayanan kita, perjuangan iman kita secara pribadi, perjuangan pelayanan kita, kita akan menemukan yang namanya tantangan. Tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi, mau tidak mau. Kalau orang itu mau maju, kalau orang yang mengatakan dirinya dia adalah orang yang setia, tantangan itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Ya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan realita tentang tantangan yang ada dalam pelayanan kita, harus diselesaikan. Kemudian masalah rintangan. Itu berbeda ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan bagi saya ya, pengertian saya itu berbeda. Tantangan itu sesuatu yang harus kita selesaikan secara
finish. Tetapi rintangan itu sesuatu yang harus disingkirkan. Ya. Kita bisa membedakan apa itu rintangan, apa itu tantangan. Ya. Kalau bagi saya tantangan itu misalnya sesuatu yang seperti mustahil untuk kita lakukan. Dia perhadapkan satu tanggung jawab yang besar, tapi kita sepertinya, aduh, saya tidak mampu dengan kapasitas saya tidak mampu. Nah, itu tantangan. Kita harus tertantang untuk bisa. Ya. Nah, kalau rintangan itu sesuatu yang menghambat pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang menghambat kemajuan iman kerohanian kita. Nah, itu perlu disingkirkan. Apa itu rintangan? Rintangan itu bisa menjadi berupa penyakit. Saya dalam tahun ini sudah 3 kali masuk rumah sakit. Sampai pimpinan saya berkata seperti ini kepada saya. Saya punya ketua sinode berkata, wah kamu ini keluar masuk rumah sakit, jaga kesehatan. Ya, karena memang saya diabetes. Ya. Nah itu, saudara, kalau kita tidak menyelesaikan rintangan ini, bagaimana bisa kita menghadapi tantangan? Ya. Tantangan itu apa? Pekerjaan Tuhan, masalah pelayanan yang datang tuh apa? Tumpang tindih kadang-kala seperti ibarat pepatah berkata, sudah jatuh dari tangga, tertimpa tangga pula. Nah, seperti saya berkata tadi, saya tahun ini sudah 3 kali saya masuk rumah sakit. Ya. Pertama, kaki saya yang infeksi di pergelangan kaki karena saya memang lumpuh, ya, itu hampir diamputasi. Tapi saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan seorang dokter ahli bedah yang tidak hanya memikirkan operasi, tetapi dia berkata, Ibu Pendeta, saya carikan solusi yang terbaik, kalau masih bisa diobati. Saya bilang, ya tergantung dokter lah, dan saya juga berdoa. Nah, puji Tuhan, tidak diamputasi. 2 bulan berikutnya, saya bermasalah mata saya, katarak, mata sebelah kanan. Harus masuk rumah sakit lagi. Ya, saya dioperasi lagi mata saya. Ya. Belum menjelang beberapa waktu lamanya, baru 2 minggu, baru 1 minggu ini saya sehat. Ya. Puji Tuhan, saya ditawari pelayanan sudah sehat. 2 minggu kemarin saya terkapar karena infeksi berat. Trombosit saya tuh, yang darah putih saya itu sampai 20.000. Normalnya itu harus 10.000. Saya infeksi berat. Sampai kaki saya membengkak sebelah, pinggang saya itu membengkak. Saya berkata saya harus ke rumah sakit. Apakah saya gagal ginjal? Ya. Tapi puji Tuhan, hanya infeksi biasa. Nah, itu harus disingkirkan kalau bagi saya. Karena itu rintangan. Kita tidak bisa kerja kalau sakit-sakitan. Dan saya tidak tersinggung dikatakan, kamu ini keluar masuk rumah sakit. Jaga kesehatan. Ya. Memang kita ini adalah saya salah satu pengagum pelayanan Paulus, ya, seorang yang selalu mengidentikan pelayanan itu sebagai seorang prajurit, sebagaimana prajurit-prajurit Romawi. Dan saya sangat suka mental daripada Paulus dalam pelayanan itu begitu luar biasa. Dan, saudara, sementara saya sakit terakhir yang barusan seminggu yang lalu, sampai hari ini sih masih agak-agak sedikit. Ya, saya ditahan di Palu, dikatakan saya kan pelayanan di desa di Sulawesi Tengah, daerah Parigi Motong. Saya punya di sini saya pos gereja lokal 1, membawahi pos PI 4, dan itu 1 pos PI yang baru itu sementara membangun. Dan itu tempatnya itu cukup jauh, naik motor dari sini bisa 1,5 jam naik motor, kemudian dilanjut jalan kaki itu 1,5 jam. Ya, itu sementara pembangunan. Itu di gunung, bukan jalan aksesnya. Woi, pokoknya gunung ya. Mudah-mudahan bahasa Sulawesi saya dipahami ya. Ya, jadi seperti itu. Saya memang duduk di kursi roda, tetapi saya mengkoordinir itu pekerjaan Tuhan. Saya harus berusaha bagaimana mengatur orang, menaikkan semen, menaikkan seng, itu sekitar 200 lembar, menaikkan genset untuk perlengkapan-perlengkapan, mengatur tukang, mengatur orang kerja, mengatur kayu. Dan semuanya itu saya kerjakan pakai HP kan. Saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan melayani di masa-masa yang menggunakan IT ya, sehingga semuanya menjadi mudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya sementara terkapar sakit, masih demam-demamnya, saya disuruh istirahat. Istirahat dulu, bukan istirahat dulu. Aduh, bagaimana istirahat ini? Ya. Jadi ada rintangan,
ada tantangan. Ya. Rintangannya adalah penyakit. Tantangannya adalah pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Saya bersyukur saya punya tim yang cukup luar biasa. Bukan hanya hamba Tuhan yang pakai dasi doang, tetapi memang benar-benar mental pekerja sehingga mereka itu bisa menaikkan pakai motor gunung, naikkan seng dan semuanya genset itu dipikul, mengkoordinir jemaat suku Lauje itu untuk mengerjakan semuanya itu. Dan saya sementara di rumah sakit, saya tidak bisa, HP saya tidak bisa hari silent, karena semuanya penentu kebijakan saya, keuangan, mengkoordinir, administrasi, ya karena memang pelayanan masih di desa, saya membutuhkan orang-orang yang dipercaya dan itu belum menemukan orang-orang yang bisa langsung dipercaya dalam hal keuangannya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berusaha sehat sambil saya mencari kesembuhan, sambil saya menghadapi tantangan itu. Ya. Sehingga tetangga saya yang di rumah sakit itu, yang ibu-ibu, seorang muslim, dia berkata kepada saya, dia dengar saya bicara kayu, sekian kubik, semen, harus dinaikkan, seng, genset. Dia dengar pembicaraan saya, dia bertanya, ibu ini tadi bilang pendeta. Tapi kalau saya dengar-dengar, ibu ini pengusaha. Saya bilang, saya pendeta, saya bukan pengusaha. Ya, apa ibu punya toko bangunan? Saya bilang, enggak. Tapi saya memang kan ada lagi membangun gereja, saya jelaskan karena dia dari Muslim. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, bagi saya tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi, rintangan adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Ya, saya berusaha, saya harus sehat. Ya, saya berkata, saya harus pulang, saya harus sehat karena banyak hal yang harus saya kerjakan di sana yang kerja, ya banyak hal proyek program pemberian makanan bergizi bagi orang-orang di suku yang terabaikan itu harus jalan, nggak bisa tidak jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk tetap setia itu tidak mudah, ya. Tetap setia, tidak mundur itu tidak mudah. Dibutuhkan suatu ketekunan dan ketabahan kalau bagi saya, bukan hanya iman. Dikatakan tadi di sini bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, ya. Memang kita perlu iman, ya, sangat perlu iman, ya. Tetapi kita bukan hanya itu, kita membutuhkan yang namanya ketekunan, ya. Di sini di ayat yang Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Jadi untuk tetap setia, untuk tetap berada di dalam medan pelayanan, dalam tekanan-tekanan pelayanan yang tidak mudah, kita membutuhkan ketekunan. Selain iman, kita membutuhkan ketekunan. Tekun. Apa itu ketekunan? Kalau saya melihat di dalam kamus, ya, ketekunan adalah sifat gigih dan ulet dalam bekerja dan berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi kesulitan, kelelahan, atau rintangan. Orang yang tekun cenderung fokus, bersemangat, dan tidak mudah menyerah untuk meraih keberhasilan. Ya. Jadi ketekunan itu bicara tentang konsistensi kita. Ya. Tetap ada, tetap eksis dalam keadaan apapun. Ya. Firman Tuhan berkata, walaupun manusia lahiriamu dari hari semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita harus tetap on fire. Ya. Buktinya saudara, saya ini duduk di kursi roda. Ya. Sebenarnya, secara kalau melihat kemampuan saya dari segi fisik, ya, tidak mungkin saya bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan luar biasa, tanggung jawabnya besar. Ini kalau yang mungkin yang sudah lama di PMD kenal Pak Felix, ya. Pak Felix itu meninggal tahun lalu, sudah 1 tahun dia meninggal. Setelah dia meninggal, saya mengambil alih pelayanan, melanjutkan pelayanan di tempat ini. Saya semula hanya tekad saja, ya, tekad lanjutkan pelayanan yang sudah ditinggalkan oleh suami. Saya tidak menyangka bahwa dalam pelayanan saya akan menghadapi banyak hal. Dan saya merasa Tuhan cukup keras mendidik saya. Ya. Kenapa saya berkata Tuhan cukup keras mendidik saya?
Karena memang saya berulang-ulang kali mendapatkan banyak tantangan. Dan bukan hanya itu, saudara. Di tengah saya bergulat dengan sakit penyakit saya punya tim. Kami juga punya PAUD 2, sekolah alam 1. Saya punya tim dalam pelayanan bermasalah. Ya, bermasalah moral. Kepala sekolah PAUD saya bermasalah moral. Aduh, jadi memang tumpang tindih semuanya. Sementara saya memikirkan penyakit saya, masalahnya datang bertubi-tubi. Ada lagi telepon dari jemaat yang berkata, Ibu Gembala, itu pembangunan yang ada di pos PI Sibinalatung itu yang di gunung, pingsan di jalan, di hutan, dia pingsan. Dia tabrak pohon coklat, dia pingsan karena mungkin kecapean. Dan banyak lagi masalah-masalah pelayanan yang lain, masalah-masalah jemaat. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita? Ya. Hanya kita bermodalkan iman saja, itu bagi saya tidak cukup. Kita butuh suatu kegigihan dan keuletan. Sesuatu konsistensi di dalam menghadapi segala sesuatu, meskipun sulit, meskipun lelah, meskipun sakit, apapun juga, harus tetap menghadapi. Saya tidak mungkin beralasan bahwa, aduh, saya lagi sekarat ini, saya lagi demam ini, asam lambung saya naik, pokoknya semuanya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, semua masalah di lapangan menanti keputusan saya. Harus bagaimana ini Ibu Mbak. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan betapa bagaimana saya harus bisa menjalankan semua itu sementara. Namanya kalau orang sakit tidak fokus ya. Tapi saya harus tetap fokus. Untuk bisa menyelesaikan secara bijak, bukan menyelesaikan secara sembarangan. Menyelesaikan secara bijak semua yang terjadi di lapangan. Saya kadang berpikir begini, Tuhan kok berat sekali. Sementara saya harus bergumul dengan penyakit saya juga harus bergumul dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab untuk menaikkan bahan-bahan material ke atas itu rentan kehilangan barang. Bisa rugi sampai juta-jutaan. Ada teman saya pelayanan juga di tempat yang sama di Lauj, cuma kita beda organisasi. Dia kasih tahu sama saya, Ibu Tirsa, saya habis kasih naik itu besi yang hampir 8 jutaan. Ya. Jangankan besinya tiba di tempat. Bekas-bekasnya besi itu naik ditarik oleh motor ojek itu tidak ada. Berarti itu dicuri. Ya. Dan itu yang membuat saya juga sedikit tertekan. Aduh, ini seng 200 lembar ini di atas 10 juta harganya. Kemudian alat-alat seperti genset itu semua juta. Pokoknya sekitar puluhan juta. Kemudian saya mau berbuat apa? Saya tidak bisa ikut ke atas, saya tidak bisa kawal. Saya berdoa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan tolong. Supaya semuanya aman. Karena ini masalah kepercayaan dan donatur. Kemudian saya pasang orang-orang saya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa untuk mengatur pekerjaan Tuhan. Sehingga sampai pada hari ini kemarin, mereka sudah terang di atas, di gunung. Sudah bisa menikmati genset, tukang sudah bisa kerja pakai staf listrik. Karena itu susah sekali ya. Kadang ada jalannya di celah-celah batu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kita memerlukan ketekunan. Harus tekun. Sebab kalau kita tidak tekun, kita tidak memiliki ketekunan, maka ketekunan akan merusak kesetiaan kita. Banyak hal yang bisa merusak kesetiaan kita. Ketika kita fokus, tidak fokus, kita gagal fokus. Ya. Sebab hal-hal yang kita temui, kita temukan rintangan, baik tantangan dalam pelayanan kita, kadangkala akan mampu membuat kita kehilangan arah. Ya. Ketika saya berada di rumah sakit hampir ya, seperti lagu berkata, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, hampir kehilangan arah. Karena ketika ada rasa mengasihani diri, ya, merasa terabaikan, merasa kok Tuhan begitu, apa sih sebenarnya maunya Tuhan? Ya.
Kita ini bekerja, bukan cuma duduk-duduk doang. Kerja. Tetapi kok harus sakit? Cuma memang kadangkala kalau kita bekerja itu kan, kalau melampaui batas juga itu salah kita ya. Kadang kalau ada yang selama 1 bulan kemarin, 2 bulan, Agustus September itu saya menikahkan orang itu, saya kasih turun dari gunung karena saya tidak bisa naik ke atas. Itu sampai 10 pasang, kadang 3 pasang satu kali menikah itu. Dari pagi itu dibaptis, tapi mereka sudah dibimbing memang. Dari pagi itu baptis, siang itu saya pemberkatan sambil ngurus make upnya, dan kemudian resepsi kecil-kecilnya ya, sambil atur-atur semuanya. Jadi memang kerja keras karena ya sudah begitu namanya orang yang dari gunung kita bantu mereka ya, namanya pelayanan misi holistik ini bukan cuma sekedar mengajarkan firman, tetapi segala sesuatu kita bantu, makanannya, bergizinya, kita pikirkan kesehatannya, kebersihan lingkungannya, rupanya ya, masalah eh, urusan data-data mereka, semuanya itu kita pikirkan. Nah, itu membutuhkan ketekunan. Bukan cuma mut-mutan, tidak bisa mut-mutan. Tidak boleh kita mudah semangat. Maka saya mengaminkan firman Tuhan yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan betul-betul saya merasakan itu dalam kehidupan pelayanan saya, hati yang gembira adalah obat. Tekanan dalam bentuk penyakit, tekanan dalam bentuk pikiran, persoalan-persoalan yang datang silih berganti menekan hidup saya. Saya harus mampu terus bertahan dan harus tetap muncul sebagai pemenang. Tidak ada kata mundur. Ya. Sebab ketika kita mundur itu kita berarti tidak setia. Itu menurut saya. Ya. Bahkan jangankan mundur. Stagnasi pun itu adalah sesuatu bentuk ketidaksetiaan. Ya. Karena kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Jalan di tempat. Ya. Pelayanan kita tidak pernah teragrak. Gaya pelayanan kita juga tidak pernah mengalami satu perubahan. Dan iman itu adalah sesuatu yang bergerak. Tidak boleh kita diam, tidak boleh kita berpasrah. Sebab ketika kita mampu mengikuti langkah-langkah Tuhan dalam pelayanan kita, apa yang Tuhan mau, ketika Tuhan memberikan visi kepada kita, itu satu tujuan yang harus kita tekuni, itu butuh ketekunan. Tujuan yang harus kita tekuni yaitu visi yang Allah berikan. Memang akan ada rintangan, memang akan ada tantangan. Tetapi kalau kita fokus, membutuhkan ketekunan untuk fokus kepada visi itu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Sebab roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya membuktikan itu. Ya. Saya membuktikan. Bahkan saya berani berkata bahwa belum tentu orang normal bisa mampu seperti ini. Saya cacat, tetapi saya merasa Tuhan memperlengkapi saya dengan iman, ketekunan, kemudian yang berikut adalah ketabahan. Bukan hanya tekun, tapi tabah. Ketekunan itu bisa dalam masalah waktu, tetapi ketabahan adalah suatu kekuatan pikiran yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi kesulitan, bahaya, atau penderitaan dengan keberanian, ketahanan, dan keteguhan hati. Seseorang yang tabah mampu bertahan dalam situasi sulit dengan sabar dan tanpa mudah putus asa. Bahkan dapat mengendalikan emosi dan nafsunya. Ketabahan dapat tumbuh dari berbagai sumber seperti keyakinan diri, dukungan spiritual, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Jadi kalau tadi ketekunan itu bicara tentang konsistensi soal waktu, bagaimana kita konsisten, ketabahan itu adalah bicara mental. Mental, harus bermental baja. Ya. Ada orang hidup oleh iman, tapi jatuh di mental. Ya. Dia beriman, setelah beriman hidup doanya bagus, pelayanannya bagus, tapi mentalnya parah. Ya. Orang bisa mental jatuh karena dari godaan perempuan, uang, ya. Mental. Tidak berani menantang tantangan, ya. Ketika ada sesuatu hal yang baru, ikut mencoba, tidak mau belajar. Ini bicara mental kita. Saya
Saudara, sekalipun saya perempuan, saya terbatas. Saya memahami tentang yang namanya peralatan motor, karena memang motor gunung di sini ada 6, ya, karena ada 4 pos PI, motor gunung. Bicara masalah soal alat-alat itu saya tahu semua, saya kuasai. Saya kadang motor anak-anak misi itu pakai bunyi-bunyi, saya langsung tahu. Saya bilang begini, itu ininya rusak. Ya. Saya paling tidak suka ada kendaraannya bunyi-bunyi. Semua harus dalam keadaan baik kalau kita pakai, karena medan kita di jalan di hutan itu tidak ada bengkel, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang tadi tabah, ya, ketabahan. Kita melihat di dalam uh, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan iman dan segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi dari ayat ini tidak cukup hanya iman, tetapi tabah, ya. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi mengapa kita harus setia? Ketahanan kita di dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam pelayanan. Untuk tetap selalu eksis, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari untuk tetap setia, hidup oleh iman, tekun, tabah. Karena dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Harus sengsara supaya kita bisa menimbulkan ketekunan. Ya. Harus tekun supaya kita layak dikatakan tahan uji. Harus tahan uji supaya kita punya pengharapan. Ketika di masa-masa sulit, ya, saya sakit, ya. Bahkan sebenarnya kalau saya menyikapi secara negatif apa yang disampaikan oleh ketua sinode saya, kamu ini keluar masuk rumah sakit, jaga kesehatan, saya akan down, saya akan lemah. Tapi saya tidak mau, saya pakai itu sebagai suatu pemicu, motivasi bagi saya. Saya tidak harus masuk rumah sakit. Saya terima kasih tadi ada yang kasih masukan daun kelor, ya. Ya, memang begini, ya. Sebenarnya saya itu pengguna insulin. Tapi karena kadangkala itu kalau saya mengurus pernikahan dari baptis sampai kemudian urus make up-nya, bukan urus saya make up, ya, saya cari orang, kemudian saya pernikahan, kadangkala pas di siang itu saya lupa suntik insulin. Lalai, saking fullnya lupa, nanti malam sudah tidur, aduh insulin, maka naiklah gula darah saya, terjadi peradangan di sendi, dan itu memang human error, kesalahan pada diri sendiri. Sehingga ketika saya merenungkan kata-kata itu, kamu keluar masuk rumah sakit, jaga kesehatan. Ya Tuhan, siap salam, ya. Jadi kita itu ibarat prajurit Kristus, selalu siap komandan, siap komandan. Ya. Tidak ada pikiran untuk menyalahkan orang lain, ya. Sebab ketika kita berpikir untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, kita tidak akan bertahan dalam pelayanan, saudara. Tetapi kalau kita tetap berpikir positif, pertama, hidup oleh iman. Kemudian, tekun. Itu bicara konsistensi waktu. Yang ketiga adalah tabah, bicara tentang mental. Harus mental. Banyak orang badannya besar, tapi mentalnya kerupuk. Ya. Ada orang kurus, kering, tapi mentalnya luar biasa. Jadi mental tidak ditentukan dari penampilan body kita, tetapi memang sesuatu yang lahir dari ketekunan tadi. Sehingga menimbulkan suatu ketahanan. Ya. Puji Tuhan, akhir dari renungan pagi ini saya bacakan ada bagian yang ayat yang ke 37 38 39
Di sini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ketika kita hidup oleh iman, kemudian tekun, kemudian tabah, kita tidak boleh mundur. Ya, jangan mundur. Sebab kalau kita mundur, Tuhan tidak berkenan. Dan biarlah pada ayat yang terakhir ini menjadi slogan kita, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Saya berharap kita semua pagi hari ini bukan orang-orang yang mundur, bukan orang-orang yang stagnan, ya, jalan di tempat, tetapi kita yang selalu mengupgrade diri kita, karakter kita, skill kita, spirit kita, pelayanan kita, semua terupgrade, mengalami transformasi sampai Tuhan datang. Sehingga Tuhan akan berkata, engkau layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Terima kasih, saya selesai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Hal-hal yang merupakan hal yang tersembunyi bagi hikmat dunia. Engkau bukakan, engkau singkapkan bagi kami secara mendalam dan mendetail. Sehingga kami mampu mencerna apa yang sementara kami alami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang menyalahkan diri kami sendiri. Kami tidak menjadi orang yang mengeluh. Kami tidak menjadi orang yang hilang pengharapan, bahkan putus asa. Sebab firman-Mu selalu mengarahkan kami kepada hal-hal yang penuh hikmat dan pengertian yang tak terkatakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Zoom ini. Semuanya diberkati lewat firman Tuhan ini. Semuanya dikuatkan. Sehingga kami hidup oleh iman. Kami tekun dan bahkan kami tabah di dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Biarlah berkat Tuhan yang terbaik, kekuatan ekstra daripada Tuhan akan menjadi bagian kami dalam kebutuhan-kebutuhan kami, bukan hanya cukup, tetapi kami dilebihkan oleh Tuhan bahkan berkelimpahan, sehingga kami mampu memberi bagi orang lain, mengaplikasikan hidup kami bagi orang lain yang berada di sekitar kami, bahkan pelayanan kami. Terpujilah namamu Bapa, berkati PMD ini supaya menjadi sarana yang baik untuk memberikan motivasi, bahkan memberikan visi, bahkan memberikan hal-hal yang berasal dari Allah kepada semua yang mengikuti PMD ini. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, baik, Pas.